Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Putri menatapnya tanpa mengatakan apa-apa. Citra, yang berada di samping, dengan cepat menutupi Putri di belakangnya dan meminta maaf sebesar-besarnya. Andi Andrean, Putri masih sangat kecil, tolong maafkan dia. Putri, Andi Andrean mengulangi kata itu sebelum akhirnya menatap Citra. Kau kakak perempuannya kan? Putri tertua dari keluarga Bramasta? Citra menganggukkan kepalanya. Ya. Kami adalah Putri Bramasta. Ayah bahkan membawa kami untuk mengunjungi rumahmu kemarin. Tapi sepertinya kamu tidak ada di rumah. Amarahmu baik-baik saja, tetapi temperamen adik perempuanmu terlalu buruk. Di masa depan, biarkan ayahmu mendisiplinkannya dengan benar. Setelah mengatakan itu, Andi Andrean berbalik dan pergi. Putri, apakah kamu tidak ingat apa yang ayah katakan? Melihat Andi Andrean pergi, Citra mengeluarkan tisu basah dan menyeka kotoran dari wajah Putri saat dia berkata, "Itu adalah tuan muda keluarga Andrean, kita tidak boleh menyinggung perasaannya." "Kakak, tapi dia menyebut kita pengemis kecil," Putri berkata dengan marah. Citra memiliki kepribadian yang lembut, tetapi Putri memiliki kepribadian yang galak. Ketika ada ketidakadilan, Citra selalu ingin menanggungnya untuk sementara waktu sebelum membiarkannya berlalu. Namun, tidak dengan Putri. Jika dia marah, maka biarkan saja, siapa juga yang menyuruhnya menjadi tuan muda dari keluarga Andrean. Citra memegang tangan kecil Putri dan mencubit pipi merah mudanya. Kita tidak boleh menyinggung perasaan keluarga Andrean. Bukankah ayah sudah memberitahu kita? Iya. Putri yang mungil menganggukkan kepalanya dan tersenyum manis pada kakak perempuannya yang lebih tinggi darinya. Kemudian dia berbicara, "Kakak, ayo pulang. Ini karena keluarga mereka baru saja pindah ke kompleks villa ini. Orang tua mereka tidak bisa dianggap kaya, dan kedua saudara perempuan itu akan selalu diganggu oleh anak-anak dalam kompleks ini." Suatu hari, ketika Citra kembali dari sekolah, dia dihentikan oleh sekelompok anak-anak yang menunjuk ke arahnya dan berkata, "Hahaha, anak keluarga miskin, tinggal di lingkungan orang kaya." Citra menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya ingin bersabar dan membiarkannya pergi, selama dia tidak menyinggung anak-anak kaya ini. Secara kebetulan, adegan ini disaksikan oleh Putri. Putri bukanlah tipe orang yang akan mentolerir penghinaan seperti ini. Putri melemparkan tas sekolahnya dan bergegas untuk bertarung dengan anak-anak itu. Tepat saat Putri akan dipukuli, tuan muda tertua keluarga Andrean, Andi Andrean, muncul. Dia berkata, "Kalian semua, berhenti." Andi Andrean berjalan mendekat, menarik Putri dari tanah, dan berkata kepada yang lain, "Jika ada yang berani menggertak atau menyakiti Putri lagi, mereka semua akan berurusan denganku." Putri melepaskan tangan Andi Andrean dan segera berlari dan memeluk Citra yang kepalanya lebih tinggi darinya. "Kakak, jangan takut, Putri akan selalu melindungimu." Kemudian, karena Andi Andrean membelanya, tidak ada yang berani lagi menggertak Putri dan Citra lagi. Anak-anak nakal itu semua tahu bahwa Putri didukung oleh tuan muda sulung keluarga Andrean, yaitu Andi Andrean, yang mendukungnya. Jika ada yang berani membuat masalah dengannya, mereka akan berurusan kepada tuan muda sulung keluarga Andrean. Justru karena perlindungan Andi Andrean, Septian Bramasta, ayahnya, memperlakukan Putri dengan cukup baik, memungkinkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Selama ujian masuk perguruan tinggi, Putri mendapat tempat pertama di universitas terbaik di ibu kota.
Tapi itulah yang ingin dia pelajari. Apa yang ingin dia pelajari adalah desain pakaian. Ayahnya sangat marah karena ini. Dalam kemarahannya, dia menghukumnya untuk tidak makan, dan tidak hanya itu, dia menghukumnya untuk berdiri. Andi Andrean yang mengetahui hal ini. Dia memanjat tembok dari villa mereka dan memanjat pohon besar ke puncak gedungnya. Andi Andrean memberinya makanan berupa ayam dan nasi panas yang dikemas dalam kotak makan. Putri, makanlah ini dengan cepat. Andi Andrean, kamu selalu menjadi yang terbaik untukku. Putri mengambil kotak makan itu dan menatapnya dengan senyum senang. Jika aku tidak memperlakukanmu dengan baik, siapa lagi? Andi Andrean mengusap kepalanya. Andi Andrean tidak bisa menahan tawa ketika dia melihatnya melahap makanannya. Kucing rakus kecil, makanlah pelan-pelan, tidak ada yang akan mencuri makanan itu darimu. Putri menelan sepotong ayam dan berkata, merasa bersalah, aku tadi belum makan sama sekali dan aku dihukum berdiri selama 2 jam. Aku sangat kelaparan. Tapi kamu tidak perlu makan secepat itu, nanti kamu bisa tersedak. Andi Andrean berpikir sejenak dan berkata, Putri, tentang memilih universitas, jangan berhadapan langsung dengan Paman Septian. Mari kita pikirkan baik-baik dan pikirkan cara untuk meyakinkannya. Apakah kamu memikirkan sesuatu untukku? Putri bertanya sambil mengunyah daging ayam. Andi Andrean berkata, jangan khawatir tentang itu. Jika aku memberitahu ayahmu tentang hal itu, dia pasti akan setuju. Putri, ayah telah datang. Citra menjulurkan kepalanya keluar dari ruangan dan berbisik kepada mereka. Putri segera menelan makanan di mulutnya dan menyeka mulutnya dengan tangannya. Andi Andrean, cepat ambil barang ini. Jangan sampai aku dihukum lagi. Ingat apa yang baru saja kukatakan padamu. Jangan berhadapan langsung dengan Paman Septian. Andi Andrean membawa tas dan menjelaskan kata-katanya tadi sambil berlari. Putri mengangguk berulang kali. Andi Andrean baru saja memanjat tembok dan pergi ketika Septian Bramasta membuka pintu balkon dan bertanya dengan dingin, sudahkah kamu memikirkannya? Putri menunduk dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Citra menjulurkan kepalanya keluar dari ruangan dan berkata, ayah, kamu baru saja mengatakan kepadaku bahwa dia tahu dia salah. Kamu juga tahu temperamennya yang keras kepala, dan dia tidak mau menyerah. Jadi jangan repot-repot dengan Putri. Tatapan tegas Septian Bramasta menyapu 2 tulang ayam di lantai. Dia langsung tahu siapa yang datang ke sini sebelumnya dan melembutkan nada suaranya. Bagus, kamu tahu kamu salah. Kembali ke kamarmu. Putri kembali ke kamarnya dan memeluk Citra. Kak, untungnya aku masih punya kalian berdua yang selalu ada untukku. Citra mengusap kepalanya dan berkata dengan lembut, Putri, kamu tahu temperamen ayah kan? Di masa depan, kamu akan lebih bijaksana di depannya. Orang yang akan dirugikan dalam pertarungan langsung adalah kamu. Terima kasih kakak. Putri menghela nafas lega di pelukan Citra. Dia merasa bahwa memiliki saudara perempuan yang begitu baik pasti merupakan berkah dari kehidupan sebelumnya. Suatu ketika, Putri berpikir bahwa hidupnya mungkin sudah ditakdirkan untuk selalu bersama Andi Andrean. Dia adalah pahlawan yang bisa berdiri di belakangnya dan melindunginya selama sisa hidupnya. Sampai kemudian, ketika hubungan telah berkembang antara Andi Andrean dan Citra, 2 orang yang paling dia percayai mengkhianatinya dan menusuknya dari belakang. Ketika Putri mengetahui berita itu, pikirannya benar-benar kosong. Dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk menggambarkan bagaimana perasaannya saat itu. Hubungan antara mereka bertiga langsung hancur, dan tidak ada cara untuk memperbaikinya. Setelah 3 tahun, Andi Andrean masih berpikir bahwa dia akan dapat kembali ke sisinya. Dia mengatakan bahwa dia masih mencintainya. Cinta. Putri mengakui bahwa dia pernah mencintai Andi Andrean dan jatuh cinta padanya. Itulah mengapa dia sangat terluka ketika Andi Andrean memiliki hubungan dengan kakak perempuannya yang paling disayanginya. Sejak itu, Putri tidak lagi percaya pada cinta.
Jadi ketika Randy mengajaknya menikah tanpa ada rasa cinta sebelumnya, Putri hanya mempertimbangkan 1 malam dan langsung setuju. Tanpa cinta, bahkan jika dia dikhianati sekali lagi, dia tidak akan lagi merasakan sakit hati. Bahkan jika mereka berpisah suatu hari, dia seharusnya tidak merasakan sakit hati. Putri mendengar suara khawatir Lily, Putri kembali sadar. Putri menatapnya dan tersenyum. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Namun, berita itu sangat mengejutkan Putri. Semua kenangan yang telah dilaluinya bersama Andi Andrean muncul lagi dalam ingatannya. Dulu dia sangat baik padanya. Putri tidak bisa memungkiri bahwa dulu dia sangat mencintai Andi Andrean. 2 orang yang paling dia sayangi dan hargai di masa lalu langsung menghilang dari hidupnya tanpa jejak. Ibunya dan Andi Andrean telah meninggalkannya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.